Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Hairun Surabiatullah Dawiyah dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan nomor NIM 123002104. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. 2. Pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. 3. Suhu tubuh normal berdasarkan usia. 4. Suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Dan terakhir yaitu ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh manusia. Oke, kita mulai ya dengan pembahasannya. Yang pertama yaitu ada pengaturan suhu badan dalam badan manusia. Terdapat 2 kaidah pengaturan suhu badan, yaitu 1. Kaidah fisik, dan 2. Pengaturan suhu dengan kaidah metabolisme. Semua kaidah untuk mengatur suhu tubuh dibantu koordinasi tubuh. Yang pertama ada pengaturan suhu sesuai dengan kaidah fisik, yaitu dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturannya lebih banyak daripada penggunaan otot-otot di dalam tubuh. Di antara kemungkinan yang akan terjadi ialah 1. Suhu badan bisa melebihi normal, dan 2. Suhu badan bisa turun lebih dari biasanya. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit di otak. Hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Nah, mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi ialah 1. Vasodilasi, yaitu pembuluh darah mengembang untuk berdekatan dengan kulit atau lingkungan luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. 2. Ada bulu kulit ditegaskan untuk mengurangi udara yang terperangkap dalam kulit supaya panas mudah dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. 3. Lebih baik darah pada kulit atau kulit kelihatan merah, memudahkan panas darah terbebas keluar melalui proses penyinaran. 4. Yaitu ada berpeluh, air keringat yang rembes oleh kelenjar keringat menyerupai panas tertentu yang tinggi dapat menyerap panas yang tinggi dan terbebas ke lingkungan sekitar apabila air peluh menguap. Apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaiki suhu pada kulit di otak. Hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat, mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsangkan oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi badan. Selanjutnya, mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah ialah 1. Vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk membuat kulit lebih panas agar keluar dari lingkungan sekitar. 2. Bulu kulit ditegakkan agar lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Ketiga, yaitu ada kurang darah pada kulit kurang kelihatan kemerahan atau pucat, kurang mengalami proses penyinaran untuk pencegahan papat, yaitu ada kurangnya keringat. Saat kurang air keringat dirembeskan oleh kelenjar peluh, maka panas tak banyak dibebaskan melalui penguapan air peluh. Selanjutnya yaitu ada pengawalan suhu dengan kaidah metabolik atau metabolisme. Dikenal sebagai kaidah metabolisme karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik, maupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Kawalan ini melibatkan peran seperti otot rangka, kelenjar tiroid. Dalam keadaan sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresi hormon adrenalin dan noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresi hormon
tirtoksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam keadaan panas, aktivitas otot rangka akan berkurang. Begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan berkurang. Berikut yaitu ada hormon epinefrin dan norepinefrin bertindak dengan 1. Meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernafasan, 2. Meningkatkan tekanan darah, 3. Meningkatkan metabolisme badan, 4. Meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang pengubahan glikogen ke glukosa. Pengaturan kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa di antara kemungkinan yang mungkin terjadi ialah ada 2, yaitu 1. Kadar gula sedikit atau glukosa terlampau banyak. Kadar 2, yaitu ada kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit. Apabila glukosa terlampau banyak, lebih dari jumlah normal, sel beta pada pulau Lagrange akan mensekresi lebih banyak hormon insulin. Kadar glukosa dalam darah akan turun. Proses ini akan berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah yang normal. Selanjutnya yaitu ada fungsi insulin atau fungsi hormon insulin, ialah 1. Merangsang pengubahan glukosa ke glikogen untuk disimpan dalam hati. 2. Merangsang oksidasi glukosa untuk tujuan respirasi dalam sel. Apabila kadar glukosa terlampau rendah, kurang dari jumlah normal, sel alfa pada kelenjar pulau-pulau Lagrange akan mensekresi lebih banyak hormon glukagon. Kadar glukosa dalam darah akan naik. Proses ini akan berlanjut sehingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah yang normal. Fungsi hormon glukagon ialah merangsang pengubahan glikogen ke glukosa dalam darah. Yang mempengaruhi suhu tubuh adalah 1. Kecepatan metabolisme basal, yang maksudnya yaitu kecepatan metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberikan dampak sejumlah panas yang diproduksi tubuh melalui berbeda pula. Sebagaimana disebutkan pada uraian sebelumnya, sangat terkait dengan laju metabolisme. 2. Ada rangsangan syaraf simpatis. Rangsangan syaraf simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Di samping itu, rangsangan syaraf simpatis dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk metabolisme. Hampir seluruh metabolisme lemak coklat adalah produksi panas. Umumnya, rangsangan syaraf simpatis ini dipengaruhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan metabolisme. Ketiga, ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya, produksi panas tubuh juga meningkat. 4. Yaitu ada hormon tiroid. Fungsi tirtoksin adalah meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh sehingga peningkatan kadar tirtoksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Yang kelima yaitu ada hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15% kecepatan normal. Menyebabnya peningkatan produksi panas. Pada perempuan, suhu lebih bervariasi daripada laki-laki karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3 sampai 0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. 6. Ada demam atau peradangan. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Yang ketujuh ada status gizi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme kira-kira 20% sampai 30%.
Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh atau bisa disebut dengan hipotermia. Selain itu, individu dengan lapisan lemak tebal cenderung tidak mudah mengalami hipotermia karena lemak merupakan isolator yang cukup baik atau penghantar panas yang baik. Dalam arti, lemak menyalurkan panas dengan kecepatan sepertiga kecepatan jaringan yang lain. Yang ke-8 yaitu ada aktivitas. Aktivitas selain merangsang peningkatan laju metabolisme, meningkatkan gesekan antara komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Latihan aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh sampai 38,3 sampai 40,0 derajat Celcius. Yang 9 yaitu ada gangguan organ, kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus. Masih ingat ya, kemarin kita bahas tentang hipotalamus berada di pusat otak. Oke, selanjutnya dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh. Suhu tubuh yang terganggu. Yang 10 ada lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan, artinya panas tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Begitu juga sebaliknya, lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Baik, selanjutnya yaitu ada suhu tubuh normal bervariasi pada banyaknya faktor, termasuk usia dan tingkat aktivitas seseorang. Rata-rata tubuh orang dewasa ialah sekitar 98,6 Fahrenheit atau biasanya 37 derajat Celcius. Namun suhu tubuh dasar setiap orang bisa sedikit berbeda. Suhu tubuh normal pada orang dewasa rata-rata 36,59 derajat Celcius. Para peneliti juga menemukan bahwa rata-rata suhu tubuh orang dewasa diambil secara oral turun antara 36,24 sampai 30 derajat Celcius. Suhu tubuh rata-rata untuk anak-anak adalah sekitar 97,52 Fahrenheit atau 36,4 derajat Celcius. Tetapi ini dapat bervariasi. Suhu di atas 100,4 Fahrenheit atau 38 derajat Celcius pada anak-anak dapat mengindikasi demam. Selanjutnya ada suhu tubuh normal pada bayi. Bayi cenderung memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi daripada anak yang lain, lebih besar dan biasanya lebih dari orang dewasa. Suhu tubuh rata-rata bayi yang baru lahir sekitar 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya ada suhu tubuh normal selama kehamilan. Sebuah studi menemukan bahwa suhu tubuh mencapai puncaknya pada 96,99,5 derajat Fahrenheit atau 35,6 sampai 37,5 derajat Celcius. Sekitar minggu ke-12 kehamilan, suhu tubuh rata-rata mencapai titik terendahnya sekitar 95,5 sampai 99,1 derajat Fahrenheit atau bisa disebut dengan 35,3 sampai 37,3 derajat Celcius tepat setelah minggu ke-33 atau menjelang kehamilan biasanya. Selanjutnya yaitu ada penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Ada 1 biasanya demam, 2 hipertensi, 3 hipotermi, 4 kelelahan akibat panas, dan 5 heat stroke. Baik, mungkin segitu penjelasan dari saya untuk vlog kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.